Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Cuan Slot. Nggak kerasa ya, besok kita sudah masuk lagi dan market juga open besok setelah kita udah libur lumayan lama ya, 4 hari. Dan untuk video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa kawalan. Ya seperti biasa sih sebenarnya, dan juga ada beberapa emiten-emiten yang sudah teman-teman tulis di kolom komentar ya di hari apa ini, Kamis ya. Di hari Kamis ini itu ada beberapa yang request ini ya. Dan ini sudah saya tampung semua. Dan oleh karena itu mari kita akan analisa yang pertama, yaitu seperti biasa Bumi ya teman-teman. Bumi, terus BRPT, Cuan, sama si Dewa. Namun sebelum itu kita akan menilik terlebih dahulu untuk pantauan hari Kamis. Ternyata jalannya itu hari Jumat ya. Hari Kamis itu kan masih melemah ya kan, 12 Februari. Ya untuk 12 Februari kan. Ini salah ya. Baru sadar saya, thumbnailnya ini salah ya. Ini buat Kamis harusnya. Maaf ya, baru sadar saya ini salah. Nah ini tanggal 12 kan melemah ya, dan baru jalan ternyata hari Jumat. Dia menguji MA 20-nya akhirnya. Ini dia udah menguji ternyata. Ya telat sehari lah. Ini harusnya kan untuk hari Kamis, tapi dia itu baru jalan hari Jumatnya. Nah ini dia udah nguji di 292. Ini ya udah nyentuh high-nya di 296 ya kalau nggak salah. Ya high-nya 296 ya teman-teman, dan ini udah nyentuh. Terus ini ada Cuan ya, terus yang satunya lead. Cuan ini doang yang masih belum perform. Nah ini sekalian aja ya, kan ini juga masuk dalam pantauan yang biasa kita analisa kan ini. Jadi ya sekalian nanti aja lah. Ini kan Bumi, Cuan, ini yang satu ini lead teman-teman. Ini saya buka ya. Oke, selamat malam teman-teman. Nah ini lead ya, Bumi, Cuan, lead. Mana ini lead? Bumi ini Bumi ya. Ini Bumi. Sebentar. Ini Cuan. Terus yang terakhir lead ya teman-teman. Nah ini lead. Terakhir lead. Dan sudah kena semua ya. Kecuali Cuan, mohon maaf. Kecuali Cuan nih yang belum perform. Ya kita tunggulah untuk beberapa waktu ke depan, atau ya nanti kita analisa lebih lanjut lagi lah. Yang pertama kita langsung aja ke Bumi ya. Ini saya sekedar review. Disclaimer on sebelum saya mulai analisa. Gak henti-hentinya saya sering katakan bahwasanya ini adalah analisa saya pribadi, dan jangan gunakan analisa saya ini sebagai satu-satunya patokan. Dan ingat, jangan percaya pada siapapun di market termasuk saya. Saya di sini cuma memberikan outlook secara sederhana, dan nanti kesimpulannya dan analisa lebih lanjutnya itu ya biar teman-teman yang menindaklanjuti, yang mau menganalisa lebih dalam lagi terus mengambil keputusan kayak gimana tuh ya teman-teman. Video ini jadikan sebagai salah satu referensi aja. Jangan berpatokan penuh lah. Dan jangan percaya pada siapapun di market. Itu ya, untuk yang pertama. Kita langsung lanjut ke Bumi. Jadi Bumi di hari Kamis. Iya, hari Kamis ya. 12 Februari itu hari Kamis kan? Hari Kamis itu kan mengalami pelemahan. Dan meskipun dia mengalami pelemahan, tapi dia masih ditopang oleh struktur MA. Dan ini sudah saya sebutkan di video sebelumnya ya. Ya video yang ini. Ya bener, ini di hari Kamis ya. Ini di hari Kamis. Bahasanya dia masih ditopang oleh MA, sehingga area penting itu yang saya lingkari ini, yaitu di MA-nya. Selama dia masih di atas itu ya masih oke, dan ini masih dalam fase awal dia reversal.
Artinya kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan momentum secara maaf, jangka pendek, short term, ya bisa-bisa aja, tapi harus perhatikan risiko dan disiplin ya. Karena apa? Karena ya balik lagi, market belum jelas. Bolak-balik saya bilang market belum jelas. Jelasnya kapan sih? Ya jelasnya ya bulan Mei. Bulan-bulan Mei. Karena di bulan itu kita bisa tahu apa yang menjadi jawaban dari MSCI dan apa konfirmasi lebih lanjutnya lagi. Kalau di rentang waktu sekarang ini, akhir-akhir ini, itu kan masih belum ada kejelasan ya, meskipun memang dari pihak regulator dan juga MSCI sendiri sudah melakukan pertemuan dan diskusi lebih lanjut, tapi kan tindak lanjutnya itu loh, aksinya itu kan masih belum bisa kita lihat. Makanya untuk lebih amannya ya bulan Mei, tapi ya balik lagi ke style teman-teman masing-masing ya, silahkan lah kalau misalnya mau memanfaatkan momentum secara cepat, monggo, tapi harus disiplin, oke? Dan langsung aja lah ya, kita ke angka-angka price actionnya. Jadi ini kan dia udah jebol nih. Dia udah ditopang nih. Ini yang sebelumnya jadi resisten menjadi support sekarang. Dan kecenderungannya support ini tuh cenderung menurut saya ini kuat karena ini ditopang oleh MA 100 sama MA 10-nya. Nah, ini tinggal kita menunggu konfirmasi apakah dia bisa mengklaim ataupun menjebol area MA 20-nya apa enggak, garis kuning ini di 296. Kalau misalnya teman-teman ada yang stylenya itu agresif, maksudnya konservatif, itu biasanya konservatif itu menunggu adanya konfirmasi breakout. Nah, breakoutnya itu ya ketika dia, menurut saya ya, itu di sini area 312. Artinya kalau teman-teman stylenya itu konservatif atau menunggu momen breakout, itu setidaknya harus menunggu dia bisa closing di atas 312. Itu ya, dia bisa closing di atas itu baru teman-teman bisa pantau. Tapi kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan momentum secara agresif, ya bisa perhatikan area penting. Kita masuk ke area pentingnya sekarang, yaitu di area yang pertama di sini 276 untuk yang minor terdekat di 276. Lalu yang paling kuat itu ada di sini ya, antara 238 sampai 249, atau kita genapkan aja menjadi 252 aja lah. Saya ulangi, jadi kalau misalnya minor, support minor itu ada di 276. Lalu yang support mayor, bukan mayor sih, yang support minor tapi cenderung kuat itu ada di sini karena area supply ya. Bisa dibilang ini area supply. Sebentar. Sebentar ya teman-teman, sebentar. Mana sih? Oh ini. Ini ya, ini bisa dibilang area supply. Nah, untuk area tersebut ya ini 238 sampai 252. Itu ya area penting dari bumi. View-nya selama dia masih bisa menjaga sini 252, ya masih ada possible untuk melanjutkan tes untuk breakout 296 dan mengklaim area 312. Untuk sekarang sih targetnya untuk bumi menurut saya dia setidaknya harus bisa breakout dan mengklaim area atas ini 312. Ya secara sederhana ya, bahasa gampangnya itu si bumi ini kan kayak orang tenggelam ya, ini berada di bawah air. Dia harus naik ke permukaan di angka 312. Itu aja sih bahasa sederhananya. Dia harus bisa merangkak naik dan meraih terus habis itu naik gitu di permukaan ya di angka 312 ini. Ini kan posisi masih di bawah. Ini ibaratnya kolam renang aja deh. Ini permukaan, ini airnya. Jadi ini masih di bawah. Nah, ini dia berusaha untuk meraih permukaan dan naik lagi ke permukaan, gitulah intinya. Kalau dari flow kita lihat masih cenderung masih cenderung distribusi ya. Masih cenderung distribusi. Ini YU kok udah nggak kelihatan ya? Oh masih asing. Oh iya, ini maaf
nggak ngeh saya. Masih distribusi ya kalau misalnya dari all investor. Ini salah salah lihat apa gimana saya? Akumulasi ternyata. Tadi yang pertama kok. Oh, gara-gara gini udah saya scroll ke bawah, nggak ngeh saya, maaf ya. Tadi kan di sini ya. Nggak ngeh kalau itu di bawah. Ternyata masih ada atas ini. Nih. AK masuk gede, tapi ingat ya, seperti yang sudah-sudah, tetap harus waspada karena karakteristiknya asing akhir-akhir ini ya kayak gitulah. Dia borong banyak, habis itu besoknya buang gede, terus besoknya lagi buang gede lagi. Tapi bolehlah ini misalnya kalau teman-teman stylenya itu momentum, pencari momentum atau nebeng lah. Tapi ingat harus disiplin ya. Nah, ini akumulasi gede juga ya. AK, AI, ZP ini masih cenderung distribusi ya. Meskipun di satu pihak AK ini inflow-nya cukup gede, tapi yang outflow ini rentang nominalnya, value-nya, transaksi value-nya itu cukup besar-besar jika dibandingkan dengan yang inflow. Jadi masih distribusi meskipun memang AK ini masuk gede. Jadi intinya ya, kalau misalnya teman-teman ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya teman-teman stylenya itu konservatif ya nunggu ketika dia bisa benar-benar konfirmasi, mengklaim dan breakout di area 312. Kalau misalnya mau menembeng momentum ya perhatikan area yang saya katakan tadi. Itu aja sih. Langsung aja ya kita berangkat ke Dewa. Ya selanjutnya itu Dewa ya teman-teman. Dewa ini juga bisa breakout dan mengklaim area atas. Ini sekarang dia udah di atas MA semua ya. Dari sisi price action dia udah di atasnya MA semua. Ya ini udah di atas MA semua. Dia bisa keluar dari permukaan, dari apa namanya, perairan. Ya kayak bumi tadi. Kalau bumi kan masih berusaha untuk mencoba merangkak naik ya. Ini dia udah setidaknya udah ada di fase awal. Ibarat kata kalau orang itu tangannya udah ngeraih satu lah ini. Kalau bumi tadi kan masih belum kelihatan tangannya. Kalau ini udah ada tangan, ya meskipun masih konfirmasi awalnya belum kita lihat secara valid, tapi seenggaknya nih tangannya udah kelihatan lah. Apalagi dia closing udah di anu ya. Jadi atasnya EMA semua ini udah cukup oke ini. Udah di atas EMA semua ini dia. Dari flow IEU malah masuk di sini. Dari flow sebentar. Ya. Ada inflow ya. Ada inflow, ada akumulasi. Ya bisa untuk dipantau tipis-tipis. Area penting kalau ini untuk sekarang ya di 575 sampai 600. 575 sampai 600. Ya, ini untuk area pentingnya. Atau kalau misalnya mau konservatif lagi, weakness ya di 555. 555 sampai 600. Itu untuk support sekarangnya. Ini untuk Dewa ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja ke cuan biar memangkas waktu, nggak lama-lama. Ya ini cuan. Ini yang ini ya masuk ke dalam pantauan itu, dia ternyata udah kena dengan yang saya lingkari. Waktu itu di video tersebut saya bilang area penting itu di sini 1865, terus habis itu yang kedua di 1775. Akan tetapi enggak ya, ini closing masih di atasnya 1775 ya. Ya maaf salah. Ya waktu itu saya katakan bahwasanya area penting kedua itu di 1775 dan di sini 1690. Ternyata dia kena 1775, terus habis itu closing ketarik di 1810. Ya overall kecenderungannya masih bisa bertahan ya, cukup oke. Nih ada perlawanan juga ya. Setelah dia nyentuh bawah terus ada perlawanan. Meskipun dari sisi flow
Kalau kita lihat ini cenderung distribusi ya. Enggak sih, ini ada inflow juga ini. Oh, kalau asingnya distribusi. Ini, oh, salah lihat lagi saya. Ya. Mohon maaf, minus soalnya. Tapi balik lagi nih, karena satu pihak buang gede ya. Kalau misalnya nggak ada AK sih, ini masih cenderung inflow. Kalau kita lihat dari hari Rabu ya, masih akumulasi. Ini ada asing ini. Iya, ini malah masih akumulasi. Jadi ya bisa dipantau tipis-tipis. Area penting ya di sini sih masih saya maaf kok masih sesuai lah area pentingnya. Ini untuk cuan ya. Langsung ke BRPT biar nggak memakan waktu yang lama. Ya, ini dia tertahan di sini ya. Dia masih di atasnya 2140. Wah, ini udah nyentuh supportnya ini. Udah cukup krusial ini. Oh, nge-lag ternyata. Nah, ya ini distribusi ya. Masih belum cukup menarik, tapi ya kita lihat besok apakah ada buyback ataupun perlawanan masuk lagi. Siapa yang tahu? Dia kan bisa aja, kita lihat aja besok. Tapi kalau dari teknikal ya, ini dia masih di support 2140 sih, masih deket. Bukan masih deket lagi, ini mepet. Ini udah di deket-deket support 2140-nya ya, kita lihat. Kalau itu gak bisa menahan ya dia akan menuju ke 2065, 2060-an lah, 2060. Ya, baru kita lihat nanti apakah ada buyback ataupun pantulan apa enggak. Karena ini udah mendekati ujung pattern juga ya. Kita lihat ini dia udah masuk ke dalam pattern loh ini. Dan kita lihat apakah ada pantulan apa enggak. Area penting ya di 2065. Saya lupa tadi Dewa itu area pentingnya itu saya belum menyebutkan ya. Untuk area penting maksud saya target, bukan target sih, resisten lah. Resisten pentingnya kan belum saya katakan ya. Tadi support pentingnya. Nah, untuk Dewa untuk resistennya, karena ini sekarang closing di 620, maka ya possible bisa nguji 640. Ini 640 ya. Minor di 605, 600-an, dan yang menjadi penopang itu ada di 555 sampai 575. Itu ya. Tapi secara inti antara 555 sampai 600-an yaitu support pentingnya si Dewa. Kita lanjut. Tadi sudah semua ya untuk pantauan kita seperti biasa itu ya. Dewa, BRPT, cuan sama bumi. Sekarang waktunya kita ke request yang sudah teman-teman tulis di kolom komentar. Pakai Kirat online. Sebentar, saya sudah nyatat sih. Untuk yang pertama, Zata. Zata ini udah pernah saya. Oh iya, sudah pernah. Bentar ya. Saya mau nyebut namanya juga. Nama dari teman-teman yang sudah request ya. Terima kasih ya. Soho. Yang pertama ada Soho ya. Soho, ini udah. Soho. Bentar. Oke, kita langsung aja ya. Soho ini. Soho ini
Sebentar. Kenapa ini Vibo saya nih? Nah, udah. Soho. Nah, jadi Soho ini sebentar ya, saya lihat dulu. Ini transaksinya kok yang ngasih kok transaksinya cuma segini doang. Ya, kita lihat dari teknikal. Kalau dari Broksum sih ini secara all investor ya, masih distribusi, tapi ada tiga pihak yang secara malahan ada 4 pihak yang secara bukan bersamaan ya, apa ya, secara kebetulan ya, bukan kebetulan juga sih ya, pokoknya ini yang tertampil 4 pihak itu masuk hampir berdekatan nilai value-nya. Kalau dari teknikal ini masih tertahan sama MA ya. Jadi ini sebagai area yang cukup krusial juga teman-teman ini. Sekarang ini menjadi area yang cukup krusial. Tapi dia closing di bawahnya ya, di 2890. Ini closing di 2870. Untuk area penting sih yang kedua di sini. Tapi secara view ini masih belum ada pertanda ataupun potensi pembalikan arah atau reversal lah. Ini masih mengarah ke bawah. Dan ini candlenya ya bukan doji. Jadi closing juga merah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pantau atau punya barang ya bisa lihat di sini 2700-an lah, 2700-an. Lalu yang terakhir dari 2500. Tapi secara view ini masih belum ada konfirmasi pantulan ya. Apalagi ini saya baru ini baru lihat ini ada gap ya di sini. Patut hati-hati karena ada gap di bawah ini. Nih. Ya meskipun nggak selalu diisi ya, tapi kecenderungannya adanya gap itu bisa membuat magnet. Artinya di sini ada likuiditas yang tertinggal ataupun ya itu tadi ada likuiditas yang tertinggal ataupun mungkin area-area yang ditinggalkan oleh trader-trader. Artinya trader-trader itu pada masang di sini. Akhirnya itu akan menjadi magnet dan kecenderungannya bisa aja harga akan mengarah ke sini. Makanya ketika ada gap itu kenapa kok meskipun ada yang nggak keisi ya, tapi akan keisi lambat laun, lama-lama lah, tapi nggak semua sih. Biasanya ya itu tergantung juga ya, ada yang keisinya cepet, ada yang lama, ada yang nggak keisi ya, tergantung. Tapi kecenderungannya sih bisa keisi. Ini ada gap ya teman-teman, harus hati-hati. Gapnya tuh di sini 2300-an. 2240 maaf. Saya baru ngeh ada gap. Nah, kayak ini ada gap kan keisi. Nah, ini harus diwaspadai sama Pak Chandra Rizky. Nih karena ada gap ya. Kenapa ada gap kok keisi? Ya itu tadi karena ada likuiditas yang tertinggal. Ada area penting, area yang ditinggalkan oleh trader, artinya banyak trader-trader atau investor yang mungkin masang harga, masang buy ataupun masang SL itu di area sini. Akhirnya itu akan menarik harga akan menuju situ. Nah, terjadinya gap ini kan ya karena harga loncat dari closing sebelumnya. Terjadi lonjakan drastis, dia meninggalkan gap akhirnya. Nah itu ya, ini bisa diwaspadai. Untuk Soho kecenderungannya menurut saya ini masih belum ada titik terangnya, masih belum ada pantulan lah konfirmasi secara valid, sehingga harus hati-hati. Apalagi ini ada gap. Itu ya untuk yang pertama Soho. Soalnya ke akun
Slots Jusri siapa ini? Jusri P4M ya. Zata, Basata Bang. Oke. Zata ini udah pernah saya analisa ya sebelumnya di akhir 2025. Untuk Zata sendiri sekarang kan lagi di fase rejection atas ya. Ini udah 3 kali teman-teman, kalau misalnya diperhatikan nih ada ini ada 3 kali dia nguji gagal. Nah, sekarang dia masih bertahan di angka 121 dan di atasnya support 116. Artinya ini sebagai support minornya itu di 116. Dan kecenderungannya kalau misalnya udah nguji atas rejection bentuk bentuk upper shadow yang panjang kayak gini, apalagi itu biasanya ya akan mencari likuiditas lagi atau isi bensin. Apalagi ini kan saham market cap kecil ya, yang bisa digerakin cuma butuh beberapa dana aja udah bisa digerakin. Ini market capnya kecil kan ini. Ini yang masuk aja cuma 3M loh, 6M, 600 juta. Ya artinya ini kan market cap kecil. Ini value transaksinya aja nih cuma 1 digit M ya. Jadi ya harus hati-hati ya kalau misalnya teman-teman trading di saham-saham yang market cap kecil ini. Nah ini kan dia udah terreject ya, ini udah ada rejection, ada penolakan lah bahasa gampangnya. Dia udah nyoba sini terus mau mengklaim atas gak bisa, turunin bentuk buntut panjang sama seperti ini. Tapi bedanya yang ini dia closing itu di bawahnya support. Nah kalau ini closing di atasnya support, masih bisa bertahan. Nah cuma ya tetap harus waspada karena dia habis uji atas kena reject. Dia biasanya kecenderungannya ya itu akan mencari likuiditas baru atau bahasa gampangnya itu isi bensin lah. Isi bensin baru dia nyoba atas lagi, atau justru malah turun. Ini kan wajar ini karena ini udah ada kenaikan secara impulsif. Ini udah pernah saya bahas ya di stream, makanya ini ada jejak gambaran saya. Nah ini dia udah nembus, terus habis itu kan wajar dong orang-orang yang udah masuk di bawah taking profit, makanya ya ini terjadilah rejection. Ya secara view ya overall menurut saya sih area penting itu di sini di tengah, yaitu di angka 108. Nah area pentingnya lagi ya di sini di 100 atau 99 lah. Jadi secara overall kesimpulannya ini untuk area pentingnya si Zata itu sebagai penopang utamanya yaitu di angka 98 lah. 98 sampai 102. Ini ya. 98 sampai 102. Ini karena MA-nya di situ, dan untuk penopang tengahnya atau benteng tengahnya itu ada di sini di 108. Itu ya teman-teman. Jadi dari Bro Jusri kecenderungannya menurut saya ini masih harus wait and see dulu. Setidaknya ketika dia udah terkoreksi ada pantulan, nah itu baru bisa kita ikut nebeng karena ini masih awal ya. Disclaimer on, bukan ajakan membeli atau menjual karena ini market cap kecil, high risk ya, saran saya harus disiplin. Itu aja sih untuk area penting. Saya ulangi, minor di 116, tengah di 108, dan area pentingnya yaitu di 98 sampai 102. Kalau itu jebol harus cut karena dia bisa mengulangi fase konsolidasi di bawah sini lagi. Ini ya untuk Zata teman-teman. BKSL dari Bro Jonko. Jonjo, maaf kok Jonko. Ya saya cepetin aja ya.
Untuk BKSL ini juga pernah saya bahas, udah pernah masuk pantauan juga sih ini BKSL di grup gratis ya. Sekali lagi saya nggak buka grup berbayar, saya cuma ada grup diskusi gratis. Nah ini untuk BKSL minornya itu ada di 143 sampai 138. Jadi area pentingnya di sini 138 sampai 143, dan ini menurut saya masih fase awal. Dia habis ada pantulan ini terus terreject atas 2 kali, ya wajar ini terjadi koreksi. Ya pokoknya pantau aja, jangan sampai dia jebol di bawah 135. Iya 135 ini. 135 sampai 138 lah ini. Jadi kecenderungannya gimana? Kecenderungannya kalau menurut saya ya ini masih bisa setidaknya nguji sini lagi lah, nguji sini terus habis itu baru nanti ada pantulan lagi, atau kita lihat dulu konfirmasinya. Tapi sejauh ini di data closing hari Jumat kemarin ini ya, ini wajar dia udah nguji atas ini gak kuat, terus ya ini terkoreksi sehingga membuat harga melemah, dan kita pantau dulu dia akan nguji sini enggak. Seharusnya sih uji bawah dulu baru nanti ada pantulan, atau sebaliknya uji atas baru bawah. Tapi kecenderungannya kalau kayak gini ini uji bawah sih, uji bawah dulu baru nanti ada pantulan. Ini kan juga baru keluar dari base tenggelamnya ya. Ini udah sini sampai sini melawan, turun, melawan, dan ini ada koreksi tipis. Pokoknya area pentingnya di mana 143 sampai 138 sampai 135 juga. Dua area penting ya, 135 sebagai penopang utama dan di 138 sampai 142. Ini untuk area pentingnya. Dan yang harus gak boleh dijebol ya sini 135 sampai 133 lah. Ini untuk BKSL ya, untuk Bro Jonjo CDIA. Selanjutnya CDIA. Sebentar saya lihat. Oh ya, masih nyala ya mic-nya. Karena yang sebelumnya itu pernah mic-nya nggak nyala. Oke, lanjut ya langsung. Ini untuk CDIA. Nah, CDIA ini sepertinya favorit para teman-teman retail. Karena banyak sekali juga ini yang tanya soal CDIA. Jadi CDIA ini juga dia udah berhasil mengklaim area atas MA10, sekarang bertahan di area atasnya. Meskipun closing di bawah Fibo 61% ya. Di 1160, closing di 1155. Selisih tipis ya. Ini perhatikan aja MA sini, MA10-nya di sini kan. Di sini di 1100 sampai 1115 itu sebagai area minornya sekarang. Dan itu sebagai penopang terakhir ya, itu jangan sampai jebol sih ini 1100 sampai 1115. Ini kalau bisa jangan sampai jebol ya. Ini penopangnya udah nggak ada lagi kalau jebol. Penopang MA ya. Kalau misalnya Fibo masih banyak. Ini jebol ya ini. Atau kalau menurut saya sih supply-nya di sini sih, di 1000. Area supply 1000. Nah, yang menjadi apa ya? Bukan menarik, celah. Ya celah aja lah bahasa amannya. Kalau menarik ntar orang-orang pada ngelirik ini lagi ntar. Maksudnya ngelirik ini lagi kalau money management dan mentalnya sudah kuat sih nggak apa-apa. Kalau misalnya dibawa turun lagi kan malah bahaya, nanti saya yang disalahin. Celahnya tuh ini ya, ada gap atas. Ini gap ya. Astaga, ini bentar. Ya ini ada gap ya, nih.
Nah, gapnya di mana? Di sini ya. 1360 sampai 1320 itu ada gap. Pokoknya area penting sekarang itu di 1100. Itu jangan sampai jebol sih kalau bisa. Penopang keduanya di 1065. Ini sebagai gambarannya CDIA untuk target resisten terdekat di sini ya, 1230 sampai 1245. Itu ya untuk Bro Charlie Wilbert. Selanjutnya ini nyangkut BRPT 2800 Anissa Fitri. BRPT tadi sudah saya bahas ya, tapi saya singgung lagi gak apa-apa deh. 2800 tuh sini ya berarti. Wah, pucuk juga ya. 2800 berapa tuh? 2800 kalau misalnya kita genapin 2800 aja deh. Di harga sekarang aja berapa sih? 2150 ya. Masih minus 23%. Kalau yang pas trading halt gila 40% dong. Ya tenang aja sih walau saran saya, karena ini juga ada gap ya. Sahamnya Pak PP ini karakteristiknya gitu ya, suka ninggalin gap. Ini juga masih ada gap nih. Ya kalau misalnya masih ada dana, ya nggak apa-apa, average down. Cuma ya jangan semuanya langsung average down, harus diperhitungkan juga. Maksudnya kalau misalnya punya dana 5 juta ya jangan 5 jutanya langsung dimasukin buat average down, harus diperhitungkan lah. 5 juta nanti yang buat average down BRPT berapa. Nah kalau misalnya saya average down di harga sekarang dengan average saya pas beli itu segini 2800, itu dapatnya berapa dan worth it gak? Apa ya itu yang tahu kan ya Kak Anissa sendiri ya. Jadi silahkan diperhitungkan. UNVR masih banyak juga ya. Wah cepat aja lah kita bahas cepat UNVR. Dari Bro Anto, UNVR ini masih kejedot. Area penting di sini. Ini ada persimpangan ya. 2200 sampai 2175. Ini area pentingnya. Ini masih kejedot ya. Target sih kalau itu jebol di sini 2350. Ini Fibo lama ya, hapus aja lah. Ini kan sebelum ini terjadinya trading halt itu. Ya area penting di sini ya. Itu untuk UNVR kecenderungannya nih masih nguji atas, masih gagal untuk mengklaim atas. Jadi ya dia akan mainnya range ini. Ya pokoknya ini jangan sampai jebol gitu aja. Ini untuk UNVR, SMDR. Dari Bro Andri Sutikno, SMDR masih closing di pas support 396 dan ini perkapalan gak ada yang akumulasi. Ya. Bentar. Oh ya. Ya. Ini CC. Ya overall sih masih bertahan. Dan ini sebenarnya udah saya bahas ya di stream saya untuk Pak Andri. Bisa dicek ya di stream saya itu sudah saya bahas sebenarnya di tanggal berapa ya? Tanggal 9. Ini sudah saya bahas sama BBRI juga, Medco, SMGA. Nah SMDR ini udah saya bahas. Ini ya 320 jebol. Nah ini kan masih belum jebol 320. Jadi ya masih cukup oke. 320 mana sih? Tanggal 9 ya. Tanggal 9.
Ya ini waktu MA 200-nya masih di 320. Ini ya. Jadi secara potensi masih sideways ke bawah atau pantulan tipis-tipis. Ya, ini tanggal 9 ya. Masih punya potensi. Tapi bukan untuk sekarang, harus base mateng. Iya, emang karena ini tanggal 9 ini menurut saya masih belum mateng banget strukturnya. Nah, ini kan udah ada koreksi. Nah, ini bisa untuk dipantau. Area pentingnya ya ini 370 sampai 378 382, salah lihat saya. 370 sampai 382 ya. Dan ini yang nggak boleh jebol itu ya, selama dia masih di atasnya 362, itu kecenderungannya masih cukup oke dan punya potensi. Ya ini terjadi koreksi wajar sih. Dan ini kan juga awal dia mengalami pembalikan arah. Belum pembalikan arah secara valid, tapi seenggaknya ya kayak analogi renang. Ini bahkan dia udah mencapai atas MA semua ya. Jadi ini udah mulai naik ke permukaan. Ini SMDR. BBRI, OKAS, BBRI ini ya bisa dibaca. BBRI pokoknya ini 3750 ini juga sudah saya bahas. Ini bisa dibaca. Pokoknya intinya BBRI itu masih bermain-main di area situ dan kayak kelihatan gitu. 3750 ini main-main di situ mulu. BBRI ini. Range-nya tuh 3750 terus habis itu naik, habis itu di situ lagi. Nah, ini kan dari tanggal 9 tuh ini sempet turun tapi pas closing ditarik lagi ke atas, bahkan di atas 3750. Besoknya gitu. Nyentuh bawah ditarik lagi pas closing di 3750. Besoknya lagi gitu lagi. Nah, ini penopangnya sekarang 3745 sama 3750 ya, area situlah. Ini bisa bro slots sini aja, baca aja ini. Ini ya untuk si BBRI. OKAS. OKAS juga masih di supportnya pas di 1384. 134 untuk area penting di sini. 123 sampai 126. Nah, itu harus dijaga jangan sampai jebol. Kalau jebol balik lagi ke base atau struktur yang ini. Konsolidasi di sini. Jadi ini harus bisa ditahan dan jangan sampai jebol sih. Kalau misalnya mau pantau ya lihat aja sini. Tunggu aja sini pas buy on weakness. Dan ini masih kecenderungannya masih ditahan oleh 134. Dan karena dia membentuk candle seperti ini, kalau dari flow kita lihat kombinasi dengan flow harusnya sih ada perlawanan dikit lah ini. Karena dia masih ada perlawanan kemarin hari Jumat. Besok sih harusnya ada perlawanan ya. Cuma kita lihat dulu lah openingnya kayak gimana. Apakah dia ada perlawanan atau dia menguji sini baru ada pantulan. Kalau candlesticknya seperti ini, kecenderungannya masih ada potensi. Cuma ya harus kita tunggu secara valid untuk flow dan juga pergerakan beberapa hari ke depan kayak gimana kan. Ini masih ada potensi sih sebenarnya. Ini kan juga koreksi ya, koreksi wajar. Ini dia udah nguji sini langsung nggak kuat, terus habis itu ada koreksi mencari likuiditas itu tadi. Jadi ya wajar masih ada potensi ini. Itu OKAS, PSAB, MBMA. PSAB ini ya di atas support 535, sekarang closing di 540. Kecenderungannya ini masih cukup menarik karena ini juga komoditas. Untuk uji pentingnya di sini di angka 565 sampai 575. Ini perhatikan aja area pentingnya 535 sama sini ya 500 sampai 510. Jadi ini yang saya lingkar ini area pentingnya. Bentar. Nah, itu area pentingnya ya. View-nya ini masih ditahan 535 dan ada perlawanan sehingga cukup oke sih ini. Apalagi ini komoditas
Lihat aja harga emas XAU sekarang berapa. Udah lama saya nggak mantau. Oh, ada koreksi ya. Tapi PSHB ini kecenderungannya meskipun komoditas emas, ini rally-nya tuh yang paling belakangan ini PSHB ini. Saya lupa ini untuk industri yang dia kelola atau sektor bisnis yang dia produksi, kadar ataupun persentase emasnya itu berapa sih kok harga emas melambung ini. Kenaikannya tuh nggak so impulsif kayak Arci, MDKA, Antam, terus apa ya waktu itu saya, Harta. Ya ini untuk PSAB. Terus MBMA. Nah MBMA ini udah sering saya pantau juga ya. Ini yang paling sering saya pantau. MBMA ini masih bertahan di atas 725. 720, maaf. Jadi area penting di mana 705 sampai 720 dan ini kecenderungannya masih cukup oke. Dari flow ada distribusi meskipun memang dari all investor ini cukup oke ya. BK asing keluar tapi BK yang reguler yang biasa masuk. Jadi ya cukup oke lah, ini bisa dipantau. Area penting di 705, kedua di 665. Ini untuk MBMA ini masih cukup ada perlawanan dan menurut saya ada potensi ini MBMA. Dan ini masuk juga di pantauan saya ya, ini MBMA ini. BP ini terakhir ya, ini berapa menit ini. BP masih bertahan di atas 164. Ya pantau aja sih, ini area pentingnya ini di sini akan ada persimpangan yang akan ketemu nanti. Kemungkinannya ketemu ya di sini 150 area penting keduanya. 150-an. Oke, ini masih bertahan di atas 164, jadi ya area tersebut bisa dijadikan patokan 164, terus yang kedua di 150. Itu ya. Untuk beberapa hari ke depan ya maksud saya. Kalau untuk besok sih ya area pentingnya ya di 150 juga. Tapi yang paling kuatnya di 142. Jadi untuk BP ini kalau dari flow masih ada distribusi ya. Ya bisa pantau aja lah teman-teman untuk bro siapa? Hidayat, bisa pantau aja. Disclaimer on bukan ajakan membeli atau menjual. Pantau ini maksud saya tuh ya lihat aja area pentingnya tuh di 164, yang kedua di 150. Nah itu aja BP ya. Kecenderungannya ini kan juga habis breakout, ya kan, habis breakout dan ada koreksi tipis ya, itu wajar-wajar aja. Mencari likuiditas lagi ya. Kita lihat kalau misalnya nggak ada sentimen buruk ataupun bad news ataupun ya kayak market yang kemarin-kemarin itu ya masih ada potensi. Tapi kan yang saya garis bawahi adalah dalam kondisi sekarang ini market memang masih belum bersahabat, belum jelas arahnya, meskipun memang dalam minggu kemarin terjadi perlawanan dan market bisa hijau. Tapi jangan terlena, sekali lagi jangan terlena, jangan jumawa, terus jangan euforia, dan ya itu yang paling penting, jangan terlena, jangan jumawa, jangan euforia. Itu aja teman-teman, udah selesai semua ya untuk request dari teman-teman. Terima kasih sudah request dan meninggalkan meninggalkan ya itulah request di kolom komentar. Terima kasih sudah mendukung support channel ini. Selamat malam teman-teman dan selamat beraktivitas.